Selamat malam pemirsa, senang sekali Headline Malam kembali hadir kali ini bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Penambangan liar masih marak, anggota DPRD ajukan sistem pengaduan online. Rayakan HUT Bayangkara ke-74, jajaran Polres Kutai Barat bagikan sembako pada warga tepian sungai. Anggota DPRD Kaltim Sarkowi Fazahri menanggapi maraknya kasus ilegal mining di Kutai Kartanegara. Dia meminta instansi sektoral bekerja sama dengan penegak hukum membongkar habis penambangan batu bara yang secara nyata merugikan keuangan negara. Kasus-kasus penambangan batu bara secara ilegal terjadi di Kutai Kartanegara. Aksi itu sudah lama terjadi namun cenderung dibiarkan oleh para penegak hukum sehingga aksi ilegal mining semakin merajalela. Kawasan yang batu baranya dijarah terjadi di Sebulu Modern sampai dengan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Pekan lalu tim SPORC Enggang bersama Polhut Dinas Kehutanan memergoki aktivitas ilegal di kawasan terlarang itu. Barang bukti 2 unit ekskavator diamankan dan seorang pelaku sudah ditahan. Anggota DPRD Kaltim Sarkowi Fazahri mengaku prihatin dengan kondisi ilegal mining di seluruh Kaltim. Padahal sudah ada tim terpadu yang menangani, tapi kasus-kasusnya masih terjadi. Masalah pertambangan itu kan yang diperlukan adalah harus melakukan langkah-langkah yang sifatnya terpadu. Di situ harus ada polisinya, harus ada dinas terkait, kemudian harus melibatkan kelompok-kelompok yang lain. Jadi tidak bisa hanya 1-2 pihak saja gitu loh. Karena untuk menangani pertambangan itu harus terkoordinasi, terpadu. Makanya ada namanya tim-tim itu harus terpadu dibentuk gitu. Dan sekarang kan sudah dirancang tuh ada tim. Sudah ada kerjasama antara dinas pertambangan sebagai perpanjangan dari provinsi kan, pemerintah provinsi dengan Kapolda, dengan TNI, dengan Kejaksaan. Nah, bahkan dengan KPK. Sebagai wakil rakyat, Sarkowi mengakui menerima laporan terjadinya illegal mining di Kaltim. Merespon banyaknya laporan warga, dia mendorong agar Dinas Pertambangan bekerja sama dengan Polda dan Kejaksaan Tinggi membuka sistem pengaduan online. Selama ini banyak warga yang tahu ada illegal mining, tapi tidak tahu harus melapor kemana. Nah, yang kita perlukan sekarang ini adalah bagaimana ada online laporan. Di mana posisinya? Posisinya adalah di SKPD yang leading sektornya, yaitu Dinas Pertambangan. Nah, Dinas Pertambangan nantilah ini kan sudah ada terkoordinasi lintas sektoral kan. Nah, otomatis nanti akan bisa menyusun langkah-langkah strategis penanganan. Hariman Kaltim TV melaporkan. Hari Jadi Bayangkara ke-74 yang jatuh pada 1 Juli sudah diperingati jajaran Polri dengan serangkaian kegiatan bakti sosial diantaranya oleh jajaran Polres Kutai Barat. Di kabupaten yang geografisnya di hulu Sungai Mahakam itu, Kop Bayangkara membagikan sembako kepada warga tepi sungai. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan warga sampai di pelosok pedalaman. Akibat kebijakan pembatasan jarak mencegah penularan virus corona, banyak perusahaan menghentikan kegiatan. Akibatnya, ekonomi masyarakat terganggu, tidak terkecuali bagi warga pedalaman yang tinggal di tepi Sungai Mahakam. Jajaran Polres Kutai Barat memanfaatkan momentum HUT Bayangkara ke-74 dengan berbagi kepada para warga tepi sungai di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Dengan menggunakan speedboat, jajaran Polri menemui warga tepian sungai dan mendistribusikan kepada warga yang membutuhkan bantuan. Sontak aksi jajaran Polri itu mendapat reaksi dari warga. Ratusan warga berdatangan mendekati speedboat dengan menggunakan perahu ketinting. Ya alhamdulillah lah, namanya rezeki kan. Nah, di samping itu juga karena corona ini, saya juga terima kasih sama
Polri lah gitu. Nah, termasuk Polres Kapolsek ini lah. Polres, makasih banget bantuannya. Iya. Karena bermanfaat, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Kutai Barat. Aksi bagi sembako kepada warga dipelopori oleh Kapolda Kaltim Muktiono di Makopolda pekan tadi. Sebanyak 27.000 paket sembako dibagikan secara serentak di 10 kabupaten kota, termasuk di Kutai Barat. Dalam kesempatan ini, Polres Kutai Barat melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian mie dan beras, sembako kepada masyarakat yang memiliki kapal kecil, kapal ces, kepiting. Ya, tujuannya untuk memberikan bantuan supaya pada masa pandemi COVID ini bisa terbantu dalam melaksanakannya. Nah, hari ini dalam rangka Hari Bayangkara ke-74. Ini targetnya berapa banyak Pak yang akan diberikan pada masyarakat Pak? Hari ini kita target untuk masyarakat kapal yang memiliki perkapalan itu sekitar 374 sembako, dan untuk yang di darat ya, yang di kecamatan dan kabupaten meliputi Mahulu dan Kutai Barat itu ada sekitar 820 paket sembako. Tim Kaltim TV melaporkan. Pemprov Kaltim mendapat kritikan kalangan DPRD karena tidak mampu mengeksekusi dengan cepat bantuan sosial kepada warga terdampak COVID-19. Realisasi pendistribusian bahkan disebut-sebut belum 20%, padahal anggaran yang disiapkan sebesar 500 miliar rupiah. Sorotan datang dari Ketua Fraksi PKB Syafruddin dan anggota Fraksi Golkar Nindya Listiono. Pada periode pertengahan bulan Juni, berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, realisasi anggaran refocusing yang diperuntukkan bagi penanganan COVID-19, termasuk bantuan untuk warga, belum 20%. Diberikan kewenangan untuk menggunakan sepenuhnya, tetapi ada tetap proses monitoring dari kita. Dan memang penyerapannya sangat minim. Terakhir, kurang lebih beberapa waktu yang lalu hanya sekitar dari 500 miliar itu hanya terserap 20%, nggak sampai. Mungkin hari ini on progress Pak ya, on progress, karena memang pengadaan peralatan APD, PCR, kemudian reagen ya ada alatnya tapi tidak ada bahannya juga tidak bisa dipakai. Sehingga kemarin alhamdulillah kita sudah monitoring itu sampai dengan PCR-nya hadir, kemudian ada namanya reagennya juga hadir. Menanggapi kritikan itu, Gubernur Kaltim Isra Nur memberi jawaban, Pemprov memegang prinsip kehati-hatian. Lantaran data yang tersedia tidak bisa diandalkan, terjadi banyak perubahan di mana sudah terjadi penambahan warga miskin baru. Memang kita harus hati-hati, nggak bisa kita buru-buru, nanti kita ada masalah, kita dikayungi atau diikat oleh aturan-aturan. Ya, kita kan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Ya. Kita diawasi oleh BPK, diawasi oleh BPKP, diawasi oleh Inspektorat, kemudian dikawal oleh Kejaksaan, dikawal oleh Kepolisian, dan dikawal oleh KPK. Artinya menunggu tuntas itu semua Pak ya? Apanya? Ya, jadi kita bekerja itu harus hati-hati. Ya kan? Nggak khawatir Pak, nanti justru COVID-nya sudah hilang? Ayo bagus, nah jadi artinya kumpul lagi duitnya. Kalau COVID-nya sudah hilang kan nggak masalah. Anggaran hasil refocusing dari APBD Kaltim yang disetujui Pemprov dengan DPRD sebesar 500 miliar rupiah. Peruntukannya selain melengkapi peralatan medis dan penyembuhan pasien positif di rumah sakit, juga untuk membantu warga yang terdampak ekonominya. Kepala BPK Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar memperkirakan pada bulan September sudah dilakukan audit atas realisasi anggaran refocusing.
Dia setuju dalam hal penyaluran bantuan yang mengandalkan data harus hati-hati. Kalau saya lihat Pak Gup ini hati-hati karena pertama-tama itu data. Data itu saat ini masih belum dapat diandalkan. Ada beberapa yang kurang karena itu tadi ditambahkan bahwa adanya penambahan orang ya yang seharusnya masuk di dalam daftar tetapi tidak atau sebaliknya. Sehingga itulah kehati-hatian beliau harus menginventarisir terlebih dahulu. Jadi mungkin basisnya adalah mana yang bisa diandalkan data itu yang disalurkan. Yang terlambat itu yang pasti yang tidak ada datanya. Nah ini harus butuh penanganan secepatnya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Satu warga asing pekerja migas terkonfirmasi positif. Saat ini pasien dalam perawatan rumah sakit Pertamina di Balikpapan. Satu orang warga negara asing terkonfirmasi positif COVID-19 yang kini dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada hari Senin 29 Juni 2020. Warga negara asing yang terkonfirmasi positif merupakan seorang karyawan migas lepas pantai. Hasil riwayat tracing perusahaan lantaran ada kasus positif sesama karyawan migas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti menyebutkan saat ini pasien masih dalam perawatan pihak medis dan dalam keadaan baik dan pada umumnya masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Ya, sejauh ini kondisi pasien WNA maupun pasien lainnya ini laporan dari rumah sakit baik, ya, karena memang pada umumnya masuk dalam kondisi orang tanpa gejala atau OTG. Jadi tidak ada pasien yang dirawat di ICU untuk di rumah sakit Pertamina, gitu ya. Bu, sebelumnya memang dia pernah terkonfirmasi atau belum baru kali ini, Bu? Iya, ini memang merupakan hasil tracing. Jadi ada kasus, kita kan ada kasus kita tracing. Akhirnya ditemukan transmisi atau kemungkinan penularan. Ya. Hingga saat ini Balikpapan yang terkonfirmasi positif pada hari Senin bertambah 6 orang. Total pasien seluruhnya menjadi 181 orang. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Potensi ikan yang melimpah di danau menjadi inspirasi warga desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saiman Yusnaini yang kini mampu memproduksi ikan asin dan masuk pasar-pasar di Jakarta. Warga di Kutai Kartanegara, terutama sekitar Danau Melintang, tentu tidak asing lagi dengan jenis ikan sepat, ikan baung, dan ikan ruam. Ikan-ikan ini ternyata juga digemari oleh warga Jakarta. Saiman Yusnani, warga desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kutai Kartanegara, yang mempelopori pengiriman ikan-ikan dari Danau Melintang itu ke Jakarta. Dalam 1 bulan, dia mampu mengirim 1-2 ton ke ibu kota negara itu.
penjualan ke Jakarta Pak. Ini apa? 1 bulan tuh berapa kilo per jual? Oh kalau kadang-kadang Pengiriman. satu bulan kadang-kadang 2 kali 3 kali karena kadang-kadang tergantung kita yang banyak misalnya kan rata-rata ya 1 ton harus kirim dulu kan gitu kan. Kalau kita mau banyak lagi kan anak buah ada terkumpul kan bisa lebih sampai 2 tonan ya. Kalau per kilo ya kalau misalnya biawan ini kan yang agak B2 itu kan sekitar 24 25 gitu kan, tapi kalau spasiam itu hampir 40 ribuan. Saiman menceritakan usaha pengeringan ikan dilakukannya sejak 17 tahun atau sekitar 30 tahun silam. Awalnya karena melihat begitu banyaknya ikan sungai melintang yang terbuang karena tidak laku dijual. Overproduksi itu mengilhami Saiman untuk mengolahnya menjadi ikan asin. Dibantu oleh 10 orang warga yang bekerja sebagai karyawannya, sekarang ikan-ikan tangkapan warga bisa ditampungnya untuk dikeringkan dan menjadi ikan asin. Tentu harga beli ikan yang murah membuatnya bisa mendapat keuntungan jika diolah menjadi ikan asin. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Verifikasi faktual persyaratan calon Bupati Kutai Timur dari jalur perseorangan mulai dilaksanakan 27 Juni lalu. Komisi Pemilihan Umum menerapkan new normal kepada petugas verifikasi, yaitu melengkapi dengan alat pelindung diri atau APD. Satu-satunya calon perseorangan atau calon independen di Kutai Timur, pasangan Abdal Nanang Al-Hasani dengan Rusmiati, mereka telah lolos tahap verifikasi administrasi dengan menyerahkan sebanyak 25.653 foto KTP kepada KPU yang bersumber dari warga 18 kecamatan. Agenda verifikasi faktual semestinya sudah dilaksanakan KPU pada bulan Maret lalu, namun karena situasi pandemi COVID-19, kegiatan KPU dihentikan, baru dilanjutkan lagi pada pertengahan Juni. Jadwal baru KPU verifikasi faktual digelar hingga 12 Juli. Berbeda dengan sebelum ada pandemi, kali ini petugas KPU di kecamatan sampai kelurahan dan juga tim verifikasi faktual dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD. KPU sudah menerima APD dan didistribusikan ke 18 kecamatan. APD atau alat pelindung diri untuk petugas yang akan melaksanakan verifikasi faktual. Ini tahapannya kan sudah memasuki tahapan verifikasi faktual dan sesuai dengan peraturan KPU terkait kita juga sebagai penyelenggara yang mematuhi protokol COVID sebagai pencegahan penularan COVID-19 ini, maka petugas kami juga harus dilengkapi dengan APD dan hari ini sudah datang semua, insya Allah siaplah untuk dipakai oleh petugas kami. APD yang digunakan petugas mengikuti protokol kesehatan new normal berupa masker, hand sanitizer, termogan, sarung tangan, face shield, sabun cuci tangan, disinfektan, serta tisu dan bak plastik. Tim Kaltim TV melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila!
Masih bersama saya Rosmi Rahma, pemirsa, kembali kami sampaikan dua berita utama Kaltim hari ini. RSKD Balikpapan siapkan ruangan antisipasi lonjakan jumlah pasien COVID-19. Pedagang tradisional Pasar Pandansari Balikpapan jalani tes swab massal gratis yang diadakan Pemkot Balikpapan. Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan mengaku sudah mengantisipasi jika lonjakan pasien terus terjadi di Kota Balikpapan. Saat ini, daya tampung maksimal RSKD Balikpapan mencapai 80 pasien dan telah terisi 20 pasien COVID-19. Meski di Kota Balikpapan jumlah pasien COVID-19 masih terus alami peningkatan, Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan mengaku telah melakukan langkah-langkah antisipasi. Langkah antisipasi yang dilakukan RSKD Balikpapan dengan menyediakan 4 ruang, 32 kamar, dan 80 tempat tidur. Menurut data yang dimiliki RSKD Balikpapan, saat ini jumlah pasien yang dirawat berjumlah 20 pasien positif COVID-19 dan masih bisa menampung 60 pasien lagi. Saat ini Kanujoso masih bisa untuk jadi memang kondisi di Balikpapan ini tiap hari selalu bertambah pasien ya, baik itu pasien yang konfirmasi positif maupun pasien-pasien yang sifatnya masih PDP, masih belum terkonfirmasi. Nah, Rumah Sakit Balikpapan, Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan sudah menyiapkan untuk ruang perawatannya sebanyak 4 ruangan dengan kurang lebih sekitar 32 ruangan ya. Dengan jumlah tempat tidur total 80 tempat tidur di luar ruang ICU. Di ICU sendiri kita sudah menyiapkan 7 tempat tidur untuk ruang ICU-nya. Sementara itu, masa rawat pasien rata-rata berkisar 1 minggu dan paling lama dirawat mencapai 2 bulan. Saat ini, RSKD Balikpapan telah memiliki alat tes cepat monokuler atau TCM. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Ratusan pedagang Pasar Pandansari mengikuti tes swab massal yang dilakukan Pemkot Balikpapan. 800 alat tes swab disiapkan secara gratis. Sejak pukul 8.30 pagi, sejumlah pedagang Pasar Pandansari mulai melakukan pendaftaran untuk mengikuti tes swab massal yang dilakukan pemerintah Kota Balikpapan terhadap pedagang Pasar Pandansari pada Selasa 29 Juni 2020 pagi. Pemerintah Kota Balikpapan telah menyiapkan 800 alat tes swab kepada pedagang Pasar Pandansari Balikpapan Barat. Satu persatu pedagang menjalani tes swab dengan mengambil cairan melalui hidung yang hasilnya akan diketahui 2 hari kemudian. Pedagang yang mengikuti tes swab mengatakan dirinya tidak merasa takut saat dilakukan tes swab, bahkan hal ini dirasa baik untuk semua pedagang yang ada di pasar tradisional Pandansari Balikpapan Barat. Bu, gimana Bu dengan adanya tes swab di Pasar Pandansari ini Bu? Khawatir atau takut Bu? Enggak takut. Kalau dulu tes darah juga enggak takut. Bu, gimana tadi tes swabnya Bu? Ya, cuman geli-geli aja. Geli, Bu, ya. Bu, sejak adanya virus corona, di mana Bu penjualan di Pasar Pandansari? Itu enggak ada sebenarnya Om, cuman orang jatuh aja kepleset. Yang kemarin itu meninggal itu orang sudah sakit lama, Omnya di atas itu. Cuma pas tadi dicucuk agak nyeri. Agak nyeri ya? Iya. Pak, sempat khawatir nggak Pak tes swab ini? Sempat khawatir nggak Pak? Enggak ada. Malah bagus Bu. Ini sebagai contoh lah buat pasar pada pedagang yang lainnya. Terus buat pasar-pasar yang lainnya juga. Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyebut tes swab dilakukan untuk mendeteksi secara dini terkait COVID-19 sehingga tidak ada lagi pedagang yang terpapar COVID-19. Ini kan kita melakukan swab massal di daerah Pasar Pandansari ya, dalam rangka kita mendeteksi para pedagang kita, karena Pasar Pandansari kan sudah ada terkonfirmasi positif, ada 2 orang, sehingga kita untuk menjaga agar ini pasar tetap aman, kita lakukan swab massal pada hari ini. Ya, mudah-mudahan semua pedagang bisa ikut, karena kita siapkan lebih 500 nih, kita mengerahkan lebih 20 petugas ya, sudah kita latih petugasnya dengan di Rumah Sakit Kanujoso, dan ini penting gitu. Saya mudah-mudahan masyarakat pedagangnya punya kesadaran yang tinggi untuk melakukan swab. Saya senang tadi ibu-ibu duluan dan semuanya tenang, tidak ada yang sakit ternyata, seperti itu.
Rizal berharap pedagang memiliki kesadaran tinggi dan semua bisa mengikuti tes swab massal. Jika terdapat positif, maka pasar Pandansari sementara waktu akan ditutup hingga pasar steril kembali. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.